Series Balas Dendam Istri yang Tadi Anggap mengisahkan tentang seorang wanita cerdas bernama Kinara yang akan menjadi pewaris perusahaan kosmetik terbesar bernama Mustaka. Awalnya kehidupan rumah tangga Kinara dan Andreas tampak begitu bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga Kinara seketika hancur ketika ia memergoki suaminya berselingkuh dengan Aluna, saudara tirinya. Andreas, Aku bisa jelasin semuanya. keluar! Di tengah hamil besar, Kinara harus membuat keputusan untuk bercerai dengan Andreas. Pak Bram, ayah Kinara, mendukung keputusan putrinya dan Bram berniat akan menceraikan Sandra, istri keduanya sekaligus ibu kandung Aluna demi Kinara. Harusnya Ara nggak nikah sama Andreas. Dari dulu papa nggak pernah percaya sama Andreas. Papa sayang kamu, papa ingin kamu bahagia. Papa juga berencana cerai dengan Sandra. Namun sayangnya belum sempat mereka melayangkan gugatan cerai, Kinara tiba-tiba mendapat kabar mengenai kematian sang ayah. Tentu hal ini membuat Kinara semakin terpuruk. Saya bukan cuman kehilangan papa. Saya kehilangan kompas hidup saya. Sementara Andreas masih berusaha meminta maaf pada Kinara supaya mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun Kinara yang sudah terlanjur sakit hati, ia tak mau memaafkan Andreas. Aku memang bikin salah dan cuman sekali. Aku tuh khilafnya cuman sekali, Kinara. Lebih baik anakku lahir tanpa bapak daripada punya bapak kayak kamu. Itu namanya egois loh. Di tengah duka tersebut, Robert, pengacara mendiang Bram, mengumpulkan semua keluarga Bram untuk membacakan isi surat wasiat mendiang Pak Bram. Anehnya, saat isi surat wasiat itu dibacakan, Kinara tak mendapatkan sepeser pun warisan dari mendiang ayahnya. 60% warisan tersebut jatuh ke tangan Sandra dan 40% sisanya jatuh ke tangan Aluna. Sandra Ayu akan mendapatkan 60% saham perusahaan Mustaka. Sisanya sebesar 40% saya wariskan kepada putri tiri saya, anak dari Sandra Ayu. Kinara yang merasa ada yang janggal dengan isi surat wasiat tersebut, ia pun memastikan kembali pada Robert. Robert mengatakan bahwa wasiat itu ditulis saat Bram masih dalam kondisi sehat dan Bram belum mengganti isi surat tersebut sebelum meninggal. Saat itu Bram masih tak menyukai Andreas. Seketika Kinara teringat bahwa ayahnya dulu memang tak merestui hubungannya dengan Andreas. Kinara tampak sedih dan mengira bahwa sampai saat ini mendiang sang ayah masih kecewa terhadapnya. Papa nggak pernah bilang kalau papa nggak maafin aku gara-gara aku hamil di luar nikah. Kenapa, Pak? Keesokan harinya di Mustaka Group, Kinara tampak terkejut karena foto ayahnya diturunkan dari ruangannya. Bahkan, Aluna menyuruh Kinara angkat kaki dari perusahaan tersebut dan mengambil fasilitas mobil yang dipakai Kinara. Kinara tak melawan, meski ia hanya diberikan ganti mobil biasa oleh Aluna. Saat di jalan, tiba-tiba Kinara merasakan kontraksi sehingga ia tak bisa melajukan mobilnya dengan stabil. Untung saja datang dokter Dirga yang segera membawa Kinara ke rumah sakit. Akhirnya Kinara melahirkan anak pertamanya yang ia beri nama Vino. Namanya siapa? Vino, artinya harmonis dan kebijaksanaan. Sandra tampak mengunjungi Kinara di rumah sakit dan mengajaknya pulang ke rumah. Sandra berjanji akan menjaga Kinara dan cucunya. Vino, kita pulang yuk. Di rumah kan lebih enak. Kondisinya lebih bagus. Namun sayangnya, saat Sandra sedang pergi keluar kota karena urusan bisnis, Aluna dan Andreas memperlakukan Kinara dengan sangat buruk. Bahkan saat bayi Kinara sedang demam, mereka berdua justru mengambilnya dan sengaja tak memberikan Vino minum susu. Kinara harus berlutut dan mencium kaki Aluna supaya mereka mau memberikan Vino. Jahat kalian.
Kinara yang tak kuat menahan siksaan dari Aluna dan Andreas, ia pun memilih pergi dari rumah. Namun sayangnya, Kinara jatuh pingsan di pinggir jalan dan bayinya terlambat diselamatkan. Kinara tampak menangis histeris saat ia kehilangan bayinya. Di titik terendah Kinara, ia berjanji akan membuat Aluna dan Andreas membayar semua perbuatan jahat mereka. Namun Sandra tidak akan tinggal diam jika Kinara berani menyentuh Aluna. Tapi jangan sentuh Aluna. Kamu akan berhadapan dengan saya langsung. Tante sama Aluna akan jadi tujuan baru hidup saya. Kinara mulai bangkit dan dengan berbekal ilmu yang ia dapatkan di perusahaan papanya, ia mencoba membuat formula produk kecantikan. Lalu Kinara menawarkannya pada Miranda, pemilik Arunika Group, perusahaan kosmetik yang saat ini kalah saing dengan Mustaka Group. Kinara menawarkan produk yang ia buat pada Miranda dan meminta Miranda berinvestasi padanya. Kinara akan memastikan bahwa produk yang ia buat dapat bersaing dengan Mustaka Group. Saya jamin produk ini bisa bikin Arunika bersaing kembali bersama Mustaka. Oke. Miranda yang sudah memastikan kualitas produk tersebut, ia pun bersedia melakukan kerjasama dengan Kinara. Deal. Deal. Setelah 3 tahun Kinara bekerja di bawah Arunika, ia mampu membeli mobil dan rumah mewah. Kinara juga mendatangi sebuah pameran dan menjadi perwakilan dari Arunika Group. Di pameran itu, Kinara bertemu kembali dengan Sandra, Aluna, dan Andreas. Mereka bertiga tampak begitu terkejut melihat kedatangan Kinara di sana. Saat acara pelelangan dibuka, Kinara berhasil memenangkan pelelangan dengan harga yang begitu fantastis untuk sebuah kursi bersejarah. Seusai acara tersebut, Kinara datang menghampiri Andreas yang tengah duduk sendirian di lobi hotel. Andreas mengatakan tujuan Kinara mendatanginya karena Andreas menduga bahwa kemunculan Kinara hanya untuk balas dendam. Ngapain lo kesini? Lo datang mau balas dendam kan? Namun Kinara mengatakan bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Bahkan, Kinara masih menyebut statusnya menjadi istri Andreas karena ia belum menerima akte cerainya. Aku udah berdamai sama masa lalu. Hidup aku sekarang jauh lebih bahagia. By the way, aku tuh belum pernah ngeliat akte cerai kita deh. Aku masih istri kamu. Setelah kepergian Kinara, Aluna mendatangi Andreas untuk bertanya ada hubungan apa dirinya dengan Kinara. Aluna tak suka melihat Andreas berhubungan lagi dengan Kinara. Sementara itu di rumah Kinara, ia berjanji akan membalas semua perlakuan jahat yang ia terima dan akan membuat orang-orang yang sudah menjahatinya dan Vino menerima hukuman yang setimpal. Di tempat lain, Sandra curiga jika Kinara punya maksud tertentu saat datang di acara lelang amal semalam. Tapi dia datang ke sana, itu karena punya rencana lain. Aluna menyuruh mamanya tenang karena Aluna yang akan menghadapi Kinara jika Kinara berbuat macam-macam pada keluarganya. Aku bisa hancurin dia lagi lebih dari sebelumnya. Saat di kantor, Andreas mendapat pesan dari Kinara untuk mampir ke rumahnya. Andreas lalu buru-buru pergi meninggalkan rapat yang sedang berlangsung. Andreas tampak terkejut melihat rumah mewah yang dimiliki Kinara. Kinara mencoba mendekati Andreas dengan tutur kata lembut dan sikap manisnya. Perlahan Andreas tampak mulai goyah. Kalau aku kangen tipis-tipis, boleh loh. Kamu udah punya istri. Lalu Kinara pergi ke rumah Bu Anin, mantan pegawai di rumahnya yang dulu dan yang membantu Kinara bangkit dari keterpurukan. Bu Anin mengenalkan Kinara dengan Ica dan Bu Anin mengatakan bahwa ia saat ini bekerja sampingan sebagai pengasuh Ica. Kemudian Kinara mengajak Bu Anin dan Ica untuk main ke rumahnya. Sementara itu Andreas bertanya pada seorang pengacara perihal surat nikahnya dengan Kinara. Pengacara itu mengatakan bahwa secara hukum Kinara masih menjadi istri sah Andreas, sementara pernikahannya dengan Aluna tidak sah di mata hukum. Andreas juga bisa dipidanakan jika Kinara melaporkannya ke polisi.
Kalau Bu Kinara adalah istri sah Bapak, kalau sampai istri pertama Bapak menggugat, ini bisa menjadi ke ranah pidana. Lalu Sin beralih ke Meli yang menerima tindak kekerasan oleh Tio, suaminya sendiri. Kemudian Kinara datang menjemputnya dan membawa Meli kabur dari sana. Kinara mengajak Meli tinggal bersamanya dan meminta Meli membantunya untuk menyingkirkan Andreas dari Mustaka Group. Sehingga Andreas tak punya pilihan lain selain meminta bantuan pada Kinara. Keesokan harinya, Meli diam-diam pergi ke ruangan bagian keuangan dan meletakkan sebuah dokumen tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh Andreas. Sekretaris Sandra lalu melaporkannya pada Sandra bahwa Andreas telah melakukan korupsi uang perusahaan. Pak Andreas korupsi. Valid. Sandra yang geram lalu memecat Andreas dari Mustaka. Andreas tak terima karena merasa dituduh oleh Sandra, terlebih lagi semua hal yang sudah Andreas lakukan demi perusahaan tak pernah terlihat oleh Sandra. Kenapa Mama selalu nggak pernah percaya sama Andreas sih? Jadi maksudnya Mama nuduh aku memperkaya diri sendiri. Andreas sudah kontribusi banyak untuk perusahaan ini, Ma. Lalu Andreas menelpon Aluna untuk berkeluh kesah. Namun Aluna yang sedang sibuk syuting, ia pun buru-buru menutup sambungan teleponnya. Andreas yang tampak frustasi, ia pun pergi ke bar untuk minum-minum. Secara kebetulan, Andreas bertemu dengan Kinara di sana. Kinara yang melihat Andreas sedang banyak pikiran, ia pun menghibur Andreas dan mengatakan bahwa Andreas bisa cerita masalahnya padanya dan Kinara akan membantunya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang Aluna yang langsung memaki Kinara yang telah menggoda suaminya. Aluna juga menyalahkan Andreas yang tak bisa dihubungi dan justru bertemu dengan wanita lain di belakangnya. Ngapain di sini? Berduaan sama cewek ini. Lo ngapain? Lo godain suami gua kan? Lo pilih dia atau gua? Aluna yang kesal, ia pun pergi meninggalkan Andreas. Sementara Kinara tersenyum puas melihat keretakan hubungan Andreas dan Aluna. Kinara akan membuat mereka saling serang satu sama lain. Keesokan harinya, Andreas meminta maaf pada Aluna dan ia tak ada maksud berselingkuh dengan Kinara. Andreas hanya ingin memastikan perkataan Sandra, apakah Kinara sengaja datang untuk maksud lain atau tidak. Aluna memperingati Andreas supaya tidak tergoda oleh Kinara. Lalu Andreas meminta izin ke Aluna bahwa nanti malam ia akan bertemu dengan Teza untuk menawarkan kerjasama bisnis karena saat ini Andreas sudah menjadi pengangguran setelah dipecat oleh Sandra. Aluna meminta untuk ikut. Malam harinya di bar, Andreas mencoba menawarkan bisnisnya ke Teza. Namun tanggapan Teza justru menyinggung Andreas hingga Andreas tak bisa mengontrol emosinya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara Aluna justru menyalahkan sikap Andreas. Andreas yang kesal dan merasa tak dihargai oleh Aluna, ia pun berniat pergi. Kalau suatu hari nanti aku balikan sama dia, karena kamu nggak bisa menghargai apa yang sudah kamu punya, Luna. Itu karena kamu yang ngelepasin aku. Namun Aluna yang tak mau kehilangan Andreas, ia pun berjanji akan bilang ke mamanya untuk berinvestasi pada bisnis Andreas. Aluna akan mendukung semua mimpi Andreas, asalkan Andreas berjanji tidak berhubungan lagi dengan Kinara. Aku bakal bantu kamu ngomong sama mama biar dia invest sama kamu. Aku bakal support kamu dengan semua mimpi-mimpi kamu. Keesokan harinya, Aluna meminta Rona, asisten pribadinya, untuk mengumpulkan semua influencer supaya menyerang produk Kita Beauty yang saat ini dipegang oleh Kinara di bawah perusahaan Arunika Group. Tak butuh waktu lama, produk Kita Beauty menjadi trending di media sosial. Kinara dipanggil oleh Miranda dan diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika rumor itu tak kunjung reda, maka Miranda akan mengganti posisi Kinara dengan orang lain. Di tengah kebingungan Kinara, tiba-tiba Rona menghubungi Kinara untuk mengajaknya bertemu. Rona mengatakan bahwa ia diminta Aluna untuk menyerang bisnis Kinara.
Rona juga memiliki banyak bukti tentang kejahatan Aluna dan ia akan menyebarkannya di sosial media. Saya punya semua rekaman CCTV dan video kelakuan Aluna. Biar semua orang tuh tahu busuknya dia kayak gimana. Kinara meminta Rona untuk berhenti supaya tidak membuat Aluna bertambah marah. Namun Rona yang sudah terlanjur sakit hati atas perbuatan Aluna padanya selama ini, ia pun tak peduli dan akan membalas perbuatan Aluna. Karena postingan Rona tersebut, Aluna menjadi sorotan media. Di depan para wartawan, Aluna tidak membenarkan bukti-bukti yang diposting Rona. Malam harinya, Aluna mencoba berbicara pada Sandra dan meminta mamanya untuk membantu bisnis Andreas. Namun Sandra dengan tegas menolak permintaan Aluna. Sekali ini aja bantuin Andreas. Dia itu kan suami aku. Masa kamu suruh mama memperkerjakan maling? Dia itu maling. Sementara itu di tempat Bu Anin, Ica tak mau pulang karena ia masih ingin bersama Kinara. Malam itu pun Ica menginap di rumah Bu Anin dengan ditemani Kinara. Keesokan harinya, Kinara mengantarkan Ica pulang. Dirga tampak terkejut melihat kehadiran Kinara di rumahnya. Kinara menyapa Dirga, orang yang pernah menyelamatkan hidupnya dulu. Mama Dirga dan Mama Rahayu tampak menyukai Kinara dan mereka pun berencana menjodohkan Dirga dengan Kinara. Terlebih lagi, Ica juga tampak menyukai Kinara. Kemudian Kinara mendapat kabar bahwa Rona dilaporkan Aluna ke kantor polisi atas pencemaran nama baik. Lalu Kinara menghubungi Andreas untuk mengajaknya bertemu. Kinara yang tahu tentang masalah yang dialami Andreas, ia pun menawarkan bantuan untuk mengenalkannya dengan salah satu investor. Tentu Andreas dengan senang hati menerima tawaran Kinara. Kinara dan Andreas lalu pergi menemui Tommy, orang yang mau berinvestasi pada bisnis Andreas. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat. Lalu Kinara meminta tolong pada Andreas supaya Aluna mau mencabut laporannya pada Rona. Karena Kinara khawatir jika Tommy tahu tentang masalah keluarga Andreas, maka Tommy membatalkan kerjasama mereka. Andreas lalu mencoba berbicara dengan Aluna perihal Rona. Namun Aluna tak mau mencabut laporannya dan ia menduga bahwa investor Andreas sebenarnya adalah Kinara. Terjadilah pertengkaran di antara mereka dan Andreas memilih pergi dari rumah. Andreas menghubungi Kinara dan ia menceritakan masalahnya dengan Aluna. Andreas merasa sudah sangat lelah menghadapi sikap Aluna yang begitu keras kepala. Di tempat lain, Sandra pergi menemui Robert di rumah sakit. Sandra berjanji akan merawat Robert yang saat ini sedang sakit kanker stadium akhir. Namun Robert menolak dan menyuruh Sandra untuk tak menghubunginya lagi karena Robert ingin memperbaiki hidupnya di sisa waktu yang ia miliki. Di tempat lain, Aluna sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dan setelah dokter memeriksanya, ternyata Aluna tengah hamil 3 bulan. Mendengar hal itu, Aluna pun berusaha menghubungi Andreas untuk memintanya pulang ke rumah. Aluna mengancam akan memblokir kartu Andreas jika Andreas tak mau pulang. Akhirnya Andreas pun memutuskan pulang ke rumah. Aluna mengatakan bahwa ia tengah hamil dan Andreas bahagia mendengar kabar itu. Lalu Andreas berbohong soal Kinara yang mengancamnya akan mempidanakan Andreas soal surat nikah palsunya dengan Aluna jika Aluna tak mau membebaskan Rona. Akhirnya Aluna pun bersedia membebaskan Rona. Setelah permasalahan Rona selesai, Kinara kembali fokus memperbaiki citra Kita Beauty. Miranda yang melihat kinerja Kinara yang kompeten, ia pun meminta Kinara menggantikan posisi Jenny sebagai ketua tim. Karena produk yang dipimpin Jenny mengalami kerugian yang cukup signifikan beberapa bulan terakhir. Jenny tampak kesal, namun ia tak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Miranda. Lalu Sin beralih ke Sandra, ia memanggil Andreas ke ruangannya. Sandra memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada Andreas dengan syarat Andreas mau meninggalkan Aluna. Aku mau kamu ceraikan Aluna. Tinggalin dia.
Andreas menolaknya dengan alasan bahwa ia ingin bertanggung jawab sebagai bapak dari anak yang dikandung Aluna. Aku papanya, Ma. Anak aku lagi ada di dalam rahimnya Aluna. Lalu Andreas menceritakannya pada Aluna. Namun Aluna menanggapinya dengan santai dan menyuruh Andreas tak menggubris perkataan mamanya. Semakin kesini aku kalau ngadepin mama kamu terus aku bisa gila deh. Sumpah aku tuh. Sementara itu Kinara tampak semakin dekat dengan Ica dan keluarga Dirga. Kinara diajak pergi ke makam Anindya, ibu Ica, bersama Dirga dan Ica. Bahkan, Kinara juga sering berkunjung di rumah Dirga dan makan bersama dengan keluarganya. Namun Kinara tak pernah terbesit sedikit pun untuk membuka hatinya pada orang lain. Terlebih lagi, ia masih belum bisa berdamai dengan hidupnya. Malam harinya, Kinara menghubungi Andreas untuk membicarakan soal janji temu mereka dengan Pak Tommy. Ternyata Aluna diam-diam memperhatikan Andreas. Aluna menduga bahwa Andreas telah berselingkuh di belakangnya. Namun Andreas mengatakan bahwa ia hanya menerima telepon dari investornya. Ngapain sih kamu di sini? Selingkuh ya? Enggak sayang, ini investor aku. Keesokan harinya, Andreas bertemu Kinara di tempat gym. Andreas bertanya keberadaan Tommy pada Kinara. Kinara menyuruhnya menunggu karena sebentar lagi Tommy akan datang. Mereka berdua pun olahraga bersama. Andreas tampak terkesima dengan kecantikan Kinara. Saat mereka sedang berolahraga, tiba-tiba datang Aluna yang langsung mendorong tubuh Kinara hingga terjatuh. Ia juga memarahi Andreas yang telah membohonginya. Andreas yang malu karena menjadi pusat perhatian orang-orang di sana, ia pun menyuruh Aluna untuk pulang dan ia mengancam akan meninggalkan Aluna jika Aluna masih membuat keributan di sana. Anak kamu lahir tanpa seorang bapak. Aku bisa ninggalin siapapun, termasuk ninggalin kamu. Aluna pun langsung pergi. Karena insiden tersebut, Tommy merasa ragu untuk berinvestasi pada Andreas. Tommy merasa Andreas tidak bisa mengontrol istrinya. Sesampainya di rumah, Andreas melampiaskan amarahnya pada Aluna. Andreas menjelaskan bahwa Aluna terlalu berlebihan karena pertemuan Andreas dengan Kinara hanya sebatas urusan bisnis. Namun Aluna yang tak terima mendengar penjelasan Andreas, ia pun justru balik memarahinya. Ini tuh pure bisnis, nggak ada hubungannya sama hati, Aluna. Emang harus banget dari dia koneksinya? Gak bisa dapet dari yang lain? Terjadilah percekcokan di antara mereka hingga membuat Andreas pergi dari rumah. Andreas pergi menemui Kinara di sebuah hotel. Kinara tampak mencemaskan bisnis Andreas yang terancam gagal dengan Pak Tommy. Namun Andreas justru mencemaskan hubungan mereka. Andreas ingin kembali pada Kinara, namun sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Masalahnya, mana mau sih kamu nerima aku? Kinara memberinya kode bahwa mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Masih ada kesempatan untuk kita sama-sama. Keesokan harinya, Kinara turut menghadiri acara pementasan di sekolah Ica. Setelah acara tersebut, Dirga memberanikan diri melamar Kinara. Kinara tampak terkejut dan ia meminta maaf karena tidak bisa menerima lamaran Dirga. Keluarga Dirga yang menyaksikannya tampak begitu kecewa, namun mereka tak bisa memaksakan hati Kinara. Sementara itu Sandra mencurigai Melly yang diam-diam masuk ke ruangan Andreas dan ia pun menginterogasi Melly karena menduga bahwa Melly bekerja sama dengan Kinara. Kamu mau saya telepon polisi? Kinara suruh kamu apa? Namun Melly tetap bungkam dan tak menjawab pertanyaan Sandra hingga membuat Sandra kesal. Di sisi lain, Aluna mengingatkan Andreas bahwa Kinara sengaja mendekati Andreas untuk merusak rumah tangga mereka. Namun Andreas tampak peduli dan merasa Aluna terlalu berlebihan. Dia mau ngerebut kamu dari aku. Dia mau ngancurin rumah tangga kita. Nggak make sense loh di aku. Akhirnya Aluna pun menyelidiki soal Kinara. Ia tahu bahwa ternyata Kinara bersekongkol dengan Tommy dan Kinara sedang dekat dengan seorang pria.
Aluna pun mengancam Kinara bahwa ia akan membongkar semua kebusukan Kinara. Kinara meminta Aluna untuk tidak melibatkan Dirga dan Ica dengan permasalahan mereka. Keesokan harinya, saat acara launching produk terbaru Kinara bersama Miranda, tiba-tiba Aluna datang dan menyebut Kinara sebagai pelakor di hadapan banyak orang. Bahkan, Aluna menunjukkan bukti foto saat Kinara sedang bersama Andreas di hotel. Perempuan yang kalian agung-agungkan ini ternyata adalah seorang pelakor. Karena insiden itu, produk yang belum rilis tersebut mendapat kecaman publik. Kinara berinisiatif untuk melakukan penarikan semua produk dan mengemasnya kembali menggunakan nama yang baru. Kinara akan bertanggung jawab penuh atas masalah itu dengan menggunakan uang pribadinya sendiri. Miranda pun memberikan Kinara kesempatan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Aluna dilaporkan Kinara ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Sandra mengunjunginya di penjara dan meminta Aluna untuk meminta maaf pada Kinara dan melepaskan Andreas. Namun Aluna dengan tegas menolaknya. Karena tindakan Aluna tersebut, Andreas tampak semakin kecewa padanya. Di sisi lain, Dirga mulai mencari tahu tentang hubungan Kinara dan Andreas pada Bu Anin. Karena Dirga akan mundur jika memang berita yang beredar di media sosial tentang hubungan Kinara dan Andreas benar. Saya mau tanya soal Kinara. Kalau memang Kinara masih cinta dengan Andreas, saya mundur. Akhirnya Bu Anin pun menceritakan masa lalu Kinara pada Dirga. Lalu Dirga pergi menemui Kinara dan mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang semuanya. Dirga menawarkan diri untuk membantu Kinara menyelesaikan masalahnya. Namun Kinara menolak karena tak ingin Dirga terlibat dalam rencana balas dendamnya. Tolong beri aku ruang untuk menyelesaikan masalahku. Kemudian scene beralih ke Sandra yang mengajak Kinara bertemu untuk membuat penawaran. Sandra berjanji akan melepaskan Melly jika Kinara mau menuruti permintaannya. Sandra ingin Kinara mencabut tuntutannya pada Aluna dan mengonfirmasi kebenaran berita soal Kinara yang menjadi pelakor di depan para wartawan. Kinara pun tak punya pilihan lain selain menerima tawaran Sandra, karena ia begitu khawatir dengan kondisi Melly. Namun sehari sebelum konferensi pers tersebut, Kinara meminta bantuan Andreas dan ingin membuktikan apakah Andreas memang benar ada di pihaknya atau tidak. Keesokan harinya, setelah Aluna dibebaskan, Kinara hendak membuka suara. Tiba-tiba datang Andreas dan menyampaikan pengakuan di depan semua orang bahwa hubungannya dengan Aluna sejak awal sudah rusak dan tidak ada kaitannya dengan Kinara. Di depan para wartawan, Andreas menceraikan Aluna karena Sandra yang terus mendesaknya untuk meninggalkan Aluna. Tentu saja hal ini membuat Aluna menyalahkan mamanya. Namun, Sandra mengatakan bahwa ia tak pernah menyuruh Andreas mengatakan hal itu di depan media. Sementara Kinara akhirnya berhasil membersihkan namanya berkat Andreas. Ia juga berkumpul kembali dengan Melly. Malam harinya, Kinara mengajak Andreas bertemu dengan Tommy. Dalam keadaan mabuk, Andreas menghampiri Kinara dan hendak menciumnya. Andreas mengatakan bahwa kini Kinara tak bisa meninggalkannya. Bertepatan dengan itu, datang Dirga yang menolong Kinara. Setelah kejadian itu, Kinara mulai menjaga jarak dengan Andreas. Suatu ketika Kinara mendapat kabar yang tak menyenangkan setelah ia dipecat dan posisinya digantikan lagi oleh Jenny. Secara tiba-tiba, Kita Beauty yang dibawahi oleh Miranda diambil alih oleh Sandra. Sandra yang bekerja sama dengan Jenny, mereka pun menyingkirkan Kinara dari perusahaan. Bersamaan dengan itu, Tommy, investor Andreas, tiba-tiba membatalkan kerjasamanya dengan Andreas. Andreas pun meminta bantuan Kinara untuk membujuk Tommy. Namun Kinara menolak karena itu sudah bukan menjadi urusannya lagi.
Andreas yang tak terima, ia pun pergi ke rumah Kinara. Andreas menerobos masuk ke rumah Kinara, sementara Kinara dan Melly bersembunyi di bawah meja dapur. Saat Andreas mencari keberadaan Kinara, secara tak sengaja ia melihat rencana balas dendam Kinara. Andreas pun menjadi murka dan menyuruh Kinara untuk segera keluar dari persembunyiannya. Kinara lalu keluar menemui Andreas dan mengatakan bahwa Andreas adalah parasit yang selalu bergantung pada orang lain. Andreas yang semakin geram, ia pun hendak memukul Kinara dengan tongkat besi yang ia pegang. Untung saja datang Dirga yang menyelamatkan Kinara. Lalu Dirga meminta Kinara dan Melly untuk tinggal di rumahnya karena ia khawatir Andreas bisa datang kapan saja untuk melukai Kinara. Kapanpun Andreas bisa datang ke sini. Aku rasa rumah ini udah gak aman lagi, Ra. Tinggal di rumahku ya. Kedatangan Kinara dan Melly di rumah Dirga disambut hangat oleh Mama Dirga. Ica tentu sangat senang melihat kehadiran Kinara dan meminta Kinara untuk tak lagi pergi meninggalkannya. Lalu tiba-tiba Kinara mendapat kabar bahwa kontrak kerjasama dengan para investor Kita Beauty telah dibatalkan secara sepihak. Kinara lalu pergi menemui Jenny dan bertanya alasannya membatalkan kerjasama itu. Jenny mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah Sandra karena Sandra ingin nama Kinara terlihat buruk di mata para investor. Akhirnya untuk mengganti semua kerugian para investor tersebut, Kinara pun menjual semua aset yang ia miliki, mulai dari mobil hingga rumah mewahnya. Sementara itu Andreas, ia pergi menemui Aluna yang sedang kontrol di rumah sakit untuk meminta maaf padanya karena sudah tak percaya pada perkataan Aluna. Andreas baru sadar bahwa selama ini Kinara sudah menjebaknya. Aku tahu apa yang kamu bilang sama aku ternyata benar. Aku sadar, aku salah. Ternyata Kinara tuh sengaja ngejebak aku. Andreas berjanji akan membalas perbuatan Kinara. I will do everything. Aku maunya kita balas dia, Lun. Akhirnya Aluna memaafkan Andreas dan menyuruhnya pulang ke rumah. Namun kehadiran Andreas di rumah itu tak diterima oleh Sandra. Saat tak ada Aluna, Sandra mengusir Andreas karena ia tak mau melihatnya lagi. Saya bilang keluar! Atau saya telepon polisi. Karena tak punya arah tujuan, Andreas pergi ke rumah kakaknya. Namun ia justru diusir karena sang kakak sudah tak menganggap Andreas ada setelah Andreas tak peduli saat orang tua mereka jatuh sakit dan meninggal. Kini Andreas sudah tak punya tempat tinggal. Lalu tiba-tiba Aluna menelponnya dan bertanya di mana keberadaan Andreas. Andreas menyuruh Aluna untuk menjemputnya. Lalu Sin beralih ke Sandra yang membeli rumah Kinara. Dengan ditemani Dirga, Kinara akhirnya memberikan rumah itu pada Sandra. Sandra tampak begitu senang karena merasa berhasil mengalahkan Kinara. Sandra pun memberikan kabar bahagia itu pada Aluna dan berencana memberikan rumah Kinara pada Aluna. Namun ternyata Aluna kabur dari rumah. Sandra yang panik, ia pun menelpon Tio untuk mencari keberadaan Aluna. Karena Sandra yakin bahwa Aluna saat ini pasti sedang bersama Andreas. Di sisi lain, keluarga Dirga mulai mencari tahu pada Bu Anin tentang masalah yang sedang dihadapi Kinara karena mereka berniat untuk membantu Kinara. Mama Rahayu terkejut saat mengetahui bahwa Kinara adalah anak dari sahabatnya. Rahayu menceritakannya pada Kinara bahwa mendiang Mama Kinara sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Rahayu juga bercerita bahwa mantan suaminya yang bernama Robert adalah selingkuhan Sandra sehingga mereka pun berpisah. Lalu Dirga teringat mengenai isi surat wasiat mendiang ayah Kinara. Dirga merasa ada yang janggal pada surat tersebut, apalagi ternyata terungkap bahwa Robert memiliki hubungan gelap dengan Sandra. Akhirnya Kinara dan Dirga pergi menemui Pak Karna, orang kepercayaan ayahnya dulu, untuk mencari tahu soal kebenaran surat wasiat tersebut. Namun kedatangan Kinara dan Dirga tak disambut baik oleh Wati, istri Karna. Wati menyuruh Kinara pergi dan tak melibatkan mereka dengan persoalan Kinara.
Tolong ibu jangan bikin sulit hidup kami. Jangan seret-seret kami. Ini ada apa ya, Pak? Kecurigaan Kinara pun semakin kuat, namun ia tak bisa memaksa mereka. Sementara itu karena yang terus dihantui rasa bersalah, ia pun berencana memberitahu Kinara meski ia harus bertengkar dengan istrinya. Kita nih gak punya harga diri, Bu. Kita nih seperti anjing yang melahap majikannya. Jangan pernah anggap aku istrimu lagi. Keesokan harinya, karena datang menemui Kinara di rumah Dirga. Akhirnya karena mengatakan yang sebenarnya pada Kinara bahwa surat wasiat itu memang telah dipalsukan oleh Robert. Saat itu karena terpaksa membantu Robert dan Sandra karena ia berhutang pada Robert yang telah membantunya saat anak Karna difitnah atas kasus penyelundupan barang terlarang dan ditahan polisi. Karna juga memberikan sebuah flashdisk tentang kejahatan Sandra yang ternyata telah membunuh ayah Kinara. Sandra melakukan hal itu setelah ia mendengar rencana ayah Kinara yang hendak menceraikannya. Kinara tampak histeris mengetahui kenyataan soal kematian ayahnya. Setelah Kinara mulai tenang, Kinara dengan ditemani Dirga berencana pergi menemui Robert untuk mencari bukti tentang pemalsuan surat wasiat. Mereka berdua baru tahu mengenai kondisi Robert yang sedang kritis di rumah sakit. Di depan Kinara, Robert meminta maaf dan mengakui dirinya memang telah membantu Sandra untuk memalsukan isi surat wasiat mendiang ayah Kinara. Iya, aku pelakunya. Aku yang membuat warisanmu jatuh ke tangan Sandra. Lalu Kinara meminta Robert untuk bersaksi di depan awak media terkait pemalsuan wasiat tersebut. Namun Robert meminta maaf karena ia tak bisa membantu Kinara. Dirga menghibur Kinara dan mengatakan bahwa mereka masih ada kesempatan untuk membujuk Robert. Dirga meminta Kinara mencari tahu hal apa yang Robert inginkan sebelum meninggal dan mereka akan membantu mewujudkannya. Dengan begitu, mungkin Robert mau membantu Kinara. Sementara itu Andreas dan Aluna kini tinggal di hotel setelah Andreas diusir oleh Sandra. Mereka berdua lalu berencana untuk menghabisi Kinara di rumahnya. Namun sayangnya, mereka yang tidak tahu bahwa rumah Kinara sudah dijual ke Sandra, mereka pun salah sasaran dan justru melukai Sandra yang saat itu tengah menonton TV di rumah Kinara. Mereka berdua pun tampak begitu terkejut dan buru-buru kabur dari sana. Itu Mama barusan gerak. Mama cuma pingsan kok, aman. Karena rencana mereka gagal, mereka pun lalu mengikuti Kinara dan hendak mencelakainya lagi. Saat Kinara hendak menyeberang, Andreas melajukan mobilnya dengan sangat kencang ke arah Kinara. Untung saja Dirga dengan cepat menyelamatkannya. Akhirnya Kinara dengan ditemani Dirga melaporkan Andreas ke polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan. Ada yang berusaha untuk menabrak kami. Orang ini datang ke rumah saya dan berusaha untuk membunuh saya. Kalau begitu akan kami proses laporannya. Sementara itu Tio yang diminta membawa Aluna pulang oleh Sandra, ia pun bergegas ke kamar hotel Aluna. Tio lalu membuat Aluna dan Andreas pingsan dan membawa mereka. Di tengah jalan Tio membuang Andreas atas perintah Sandra dan membawa Aluna pulang ke rumah Sandra. Sandra merampas HP Aluna dan melakukan penjagaan ketat di rumahnya supaya Aluna tak bisa kabur lagi. Di sisi lain, akhirnya Kinara dan Dirga mengetahui bahwa diam-diam Robert memperhatikan Ica dari kejauhan. Kinara pun mencoba berbicara pada Robert. Robert pun memberikan penawaran pada Kinara bahwa ia bersedia membantunya jika Kinara berhasil mempertemukan Robert dengan Ica cucunya. Aku akan bantu kamu, tapi aku ada permintaan yang harus kamu penuhi. 1 hari penuh memeluk cucuku. Meski hal itu sangat sulit bagi Kinara karena Mama Rahayu pasti menolaknya, namun Kinara tetap mencoba berbicara pada Mama Rahayu. Awalnya Rahayu menolak permintaan Kinara. Tega kamu ngelakuin ini sama Tante. Jangan jadikan kami alat untuk menyelesaikan masalahmu.
Namun, setelah dibujuk oleh Mama Dirga, Rahayu pun mulai sadar bahwa tak ada gunanya ia masih menyimpan dendam pada mantan suaminya itu. Akhirnya Rahayu pun pergi menemui Robert dan mengizinkan Ica bertemu dengannya, asalkan Robert meminta maaf padanya dengan tulus. Lalu Robert meminta maaf pada Rahayu karena dulu ia pernah berselingkuh dengan Sandra. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf karena aku udah selingkuh dari kamu. Akhirnya Robert pun mau membantu Kinara dan ia berencana pergi ke rumah Sandra untuk mengambil barang bukti yang ada di laptopnya. Sandra yang melihat kedatangan Robert di rumahnya, ia pun bertanya alasan Robert mau menemuinya lagi, padahal Robert sudah memutuskan hubungan mereka. Robert berkata bahwa ia ingin tinggal di rumah Sandra. Tentu Sandra tak keberatan dan ia berjanji akan merawat Robert dengan baik sebagai bentuk terima kasihnya karena Robert dulu sudah banyak membantunya. Saat Sandra sedang pergi bekerja, Robert membantu Aluna untuk kabur dari rumah karena Aluna khawatir dengan keadaan Andreas. Apalagi saat Aluna menghubungi Andreas menggunakan HP milik Robert, yang mengangkat justru seorang preman yang telah merampas HP milik Andreas. Gue harus pastiin Andreas gak kenapa-napa. Udah, aku bantuin kamu untuk kabur. Gue harus kabur, lu harus bantuin gue sih. Udah tenang. Kemudian scene beralih ke Sandra yang sedang memimpin rapat, tiba-tiba mendapat kabar dari asisten rumah tangganya kalau Aluna pergi dari rumah. Sandra pun buru-buru pulang dan memarahi semua pelayannya karena tak bisa menjaga Aluna. Lalu Sandra pamit pergi ke Robert untuk mencari keberadaan Aluna. Setelah kondisi rumah sepi, Robert diam-diam mengambil laptop miliknya dan pergi menemui Kinara. Robert memberikan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan saat mendiang Bram mengatakan isi surat wasiatnya. Robert berjanji akan membantu Kinara mengungkap kebenarannya. Di depan awak media, Robert mengatakan bahwa dirinya telah memalsukan isi surat wasiat mendiang ayah Kinara. Sandra yang melihat berita tersebut begitu murka karena Robert telah mengkhianatinya. Sementara itu Aluna pergi mencari Andreas ke rumah kakak Andreas. Namun Andreas tak ada di sana. Saat di jalan, Aluna sempat bertengkar dengan seorang pedagang gorengan karena orang itu tak mau membelikan Aluna bensin. Karena kesal dengan perkataan Aluna yang terus merendahkannya, lelaki itu pun menyiram minyak goreng panas ke arah Aluna. Keesokan harinya, Sandra mendapat kabar bahwa Aluna sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun pergi ke sana untuk melihat kondisi putrinya. Lalu Sandra mengajak Kinara untuk bertemu di rumah sakit. Sandra meminta maaf pada Kinara karena telah berbuat jahat. Sandra siap menerima hukuman dari Kinara asalkan Kinara mau memaafkan Aluna. Masukin aku ke penjara, kamu berhak. Kita akhiri segala perseteruan di antara kita. Aku juga tahu Aluna sudah jahat sama kamu. Dia sedang hamil. Kinara pun memberikan kesempatan terakhir pada Aluna jika Aluna mau meminta maaf dengan tulus padanya. Namun sayangnya, Aluna justru meludahi Kinara dan ia tetap tak mau meminta maaf pada Kinara. Akhirnya Kinara pun memutuskan akan menempuh jalur hukum. Sandra memaki Aluna karena sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Kinara. Padahal Sandra sudah mengusahakan segalanya untuk Aluna dan bayinya. Lalu Sandra menghubungi Tio untuk memintanya menyingkirkan Robert dan ia berencana kabur ke luar negeri. Namun aksi Tio gagal setelah Kinara dan Melly menghalanginya. Keesokan harinya, Robert pergi ke kantor polisi untuk membuat pengakuan dan menyerahkan bukti tentang kejahatan Sandra. Akhirnya Sandra pun dijemput paksa oleh para polisi di rumahnya. Sandra ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat wasiat, pembunuhan Bram, dan percobaan pembunuhan pada Robert. Aluna yang mendengar berita itu di televisi, ia pun menjadi semakin depresi dan berencana hendak mengakhiri hidupnya. Untung saja aksinya bisa dicegah oleh para perawat rumah sakit.
Tiba-tiba Aluna mengalami kontraksi dan ia segera dilarikan di ruang persalinan. Untung saja bayi Aluna berhasil diselamatkan meski kondisi Aluna masih belum stabil. Sementara itu Andreas yang sudah tak punya apa-apa, ia pergi menemui Teza untuk meminta pekerjaan. Namun Andreas justru ditipu oleh Teza dan ia tidak dibayar meski sudah melakukan live streaming semalaman. Keesokan harinya, Andreas yang kelaparan namun tak punya uang, ia melihat seorang ibu-ibu yang sedang makan mie ayam. Saat ibu-ibu itu sedang membayar di kasir, Andreas menghampirinya dan memakan sisa mie ibu itu. Andreas juga mengambil HP milik ibu itu yang tertinggal di atas meja. Namun aksi Andreas ketahuan dan ia diseret ke kantor polisi oleh warga sekitar. Lalu Sin beralih ke Robert yang akhirnya bisa bertemu dengan Ica. Robert memeluk cucunya dan ia merasa begitu bahagia. Kemudian Robert memberikan surat wasiat pada Rahayu, jika ia meninggal nanti, maka Robert akan mewariskan seluruh hartanya pada Ica dan Robert meminta Rahayu untuk tak menolaknya. Sementara itu Sandra meminta Kinara untuk menemuinya di kantor polisi. Sandra mengancam akan melaporkan Meli ke polisi jika Kinara tak mau memberikan saham Mustaka sebesar 25% untuk Aluna dan cucunya. Namun Kinara dengan tegas menolak penawaran dari Sandra. Di tempat lain, Aluna yang sudah siuman, ia pergi menemui bayinya dan diam-diam kabur dari rumah sakit. Kabar menghilangnya Aluna terdengar oleh Sandra dan ia meminta pengacaranya untuk menemui Kinara dan meminta Kinara mencari Aluna dan cucunya. Sandra berjanji tak akan mengancam Kinara lagi dengan menyeret Meli. Ternyata Aluna pergi ke sekolah Ica dan hendak menyakiti Ica. Untung saja banyak orang yang mencegahnya. Sementara itu Kinara yang merasa kasihan melihat bayi Aluna yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan oleh Aluna, ia pun meminta izin pada Dirga untuk membawa bayi itu pulang ke rumah. Keesokan harinya Kinara membawa bayi Aluna bertemu Sandra. Sandra tak kuasa menahan tangis saat melihat cucunya. Sandra meminta maaf pada Kinara dan menyesali perbuatan jahatnya selama ini. Sandra meminta tolong pada Kinara untuk menjaga bayi Aluna. Lalu Sin beralih ke Mama Dirga dan Mama Rahayu yang bertanya pada Dirga dan Kinara perihal hubungan mereka. Dirga menjawab bahwa ia telah siap menikahi Kinara secepatnya, begitupun juga Kinara. Namun Kinara akan mengurus surat cerainya dulu dengan Andreas. Mama Dirga dan Mama Rahayu tampak begitu senang mendengarnya. Keesokan harinya, Kinara pergi menemui Andreas di kantor polisi. Ia meminta tanda tangan Andreas di surat gugatan cerainya. Awalnya Andreas menolak, namun setelah Kinara berjanji akan membantunya menyewa pengacara untuk membebaskannya, Andreas pun setuju untuk menandatangani surat tersebut. Namun Kinara ternyata membohonginya, karena Kinara tak ada niatan untuk membebaskan Andreas dari sana. Andreas pun tampak begitu kesal karena merasa ditipu oleh Kinara. Lalu Sin beralih ke Mustaka Group, Kinara akhirnya kembali bekerja di perusahaannya dan disambut oleh para pegawai. Kinara juga memecat Jenny dan menggantikan posisi Jenny dengan Meli. Kinara juga memberikan Meli rumahnya yang lama sebagai hadiah karena Meli sudah naik jabatan. Sementara itu Kinara memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Dirga memastikan keadaan Kinara sebelum ia pamit pulang. Tiba-tiba datang Aluna yang hendak menyerang Kinara. Aluna mengatakan bahwa sejak awal ia begitu iri dengan Kinara yang tampak sempurna dan memiliki segalanya. Dengan kondisinya yang tak stabil, Aluna mencengkram leher Kinara. Kinara mencoba menghentikan Aluna dan menyuruh Aluna untuk melihat bayi mungilnya. Perlahan Aluna mulai sadar dan ia menangis setelah melihat bayinya. Dengan kondisi Aluna saat ini, ia harus menjalani terapi untuk kesehatan mentalnya. Akhirnya semua orang-orang yang telah menyakiti Kinara telah menerima karma mereka masing-masing.
Sementara Kinara menemukan kebahagiaannya bersama Dirga dan keluarga kecilnya yang baru.